Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Hari ini kami akan membahas satu hal yang sangat menarik mengenai masa lalu dari Kaido pada chapter 1049. Nah, diketahui pada umur yang masih belia, Kaido memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bahkan saat itu, dia sudah menjadi prajurit kelas atas pada kerajaan tersebut. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Berikut penjelasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut breakdown One Piece 1049 versi Efek Anime. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai masa lalu Kaido, kita singgung dulu permasalahan cover page yang baru keluar. Di sini kelanjutan cover Germa akhirnya ditampilkan. Mengejutkannya di situ, di saat anak buah Big Mom meneliti tubuh dari Niji dan Yonji, secara tak terduganya tiba-tiba saja buku tersebut terbakar. Seketika kejadian itu membuat mereka kebingungan siapa yang berani melakukan hal ini, karena tempat ini sudah dijaga dengan ketat. Pertanyaannya, siapa orang yang berani melakukan semua ini? Jelas saja, di sini kami memiliki dua pilihan. Pertama yang membakar buku tersebut adalah Reiju dan Ichiji. Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan mereka berdua berencana untuk menyelamatkan saudaranya itu. Bila seperti ini, tampaknya kurang masuk akal, mengingat mereka masih di tepi pulau. Sehingga hal ini kurang masuk akal jika mereka bisa langsung ke sana. Apalagi Oven dan Broly juga siap menyapa mereka dengan kekuatan cerminnya. Nah, orang yang bisa menyelinap ke sana kemari sudah pasti adalah bagian dari anggota Big Mom. Orang itu tak lain adalah Pudding. Kenapa Pudding mau melakukan hal ini? Sudah pasti dia berani melakukan hal itu ialah karena Sanji. Mengingat sebelumnya, Germa telah menolong Sanji dan Topi Jerami agar bisa keluar dari pulau ini. Sebab dari itu, Pudding yang memiliki rasa balas budi pun berencana untuk membebaskan saudara dari Sanji, walaupun dia sangat membencinya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Selanjutnya kita kembali pada bentrokan haki yang sangat luar biasa antara Luffy dan Kaido. Yang mana bentrokan tersebut penuh dengan dorongan yang sangat kuat. Tidak ada satu sama lain yang mau mengalah. Sampai akhirnya terjadi hal yang sangat mengejutkan. Di mana pukulan Luffy sampai membuka mulut dari Kaido sampai melebar. Menariknya di sini meski dibuat seperti itu, Kaido tidak marah maupun membalikan serangan. Malah dia memuji Luffy bahwa kekuatannya sangatlah luar biasa karena dia bisa bertarung sejauh ini. Namun Kaido kembali menegaskan meski dia memiliki kekuatan yang luar biasa ini, tapi tetap saja kau tidak akan pernah mengubah dunia. Entah apa yang dimaksudkan oleh Kaido ini, satu hal yang diketahui bahwa meski memiliki kekuatan seperti apapun untuk mengubah dunia adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Mengingat di dunia ada bermacam-macam orang dan penuh dengan kekuasaan, seperti Tenryubito dan pemerintahan dunia. Nah, ia berkata hal demikian bukan karena suatu alasan, mengingat dulu pada waktu kecil dia juga seperti itu. Lalu beginilah sedikit masa lalu dari Kaido yang ditampilkan. Pada saat umur 10 tahun, Kaido bukanlah anak-anak biasa saja. Melainkan di masa itu, dia sudah sangat kuat. Bahkan dia berhasil menghancurkan satu markas sendirian. Dikatakan pula Kaido adalah prajurit terkuat yang ada di sini. Jadi bila kita menarik kesimpulan, kekuatan dari Kaido murni karena bakatnya atau mungkin keturunannya. Bukan karena kekuatan buah iblisnya. Setelah dicari tahu, ternyata Kaido berasal dari kerajaan Vodka, di mana kerajaan itu penuh dengan kebimbangan, mengingat mereka juga mengalami masa yang kritis seperti ekonomi yang lemah dan masih banyak lainnya. Sehingga pada kerajaan itu terbentuk suatu kelompok yang bertugas untuk berperang. Sebab dari itu pula, negeri mereka tidak punya pilihan selain berperang. Bila mereka tidak melakukan hal itu, maka kerajaannya akan habis tanpa sisa dijarah oleh kerajaan lain. Jadi agar kerajaan tetap berdiri, mereka harus menjarah kerajaan lain agar bisa membayar upeti kepala negara surgawi atau Tenryubito. Jika mereka tidak melakukannya, maka kerajaan akan kehilangan tatanya, atau yang dimaksud tidak bisa masuk ke referee. Jelas sekali Kaido yang tambah dewasa pun merasa kebingungan kenapa mereka mau menuruti anjing pemerintahan. Sejujurnya jika menolak hal itu, maka kerajaan ini akan aman bila tidak membayar upeti itu. Namun secara mengejutkan, Raja Kerajaan Vodka malah menjual Kaido ke pemerintahan dengan alasan dia tidak kuat lagi menahan kekuatan dari Kaido. Padahal sudah jelas pemerintahan ingin menjadikan Kaido sebagai prajurit di pemerintahan. Sebagai imbalannya, Kerajaan Vodka akan mendapatkan tahta lagi.
Nah, Kaido yang mendapat perlakuan seperti itu sangat marah dan beberapa kali melawan. Akan tetapi, karena dia telah diikat dengan rantai, akhirnya dia pun dibawa ke kapal pemerintahan. Selang beberapa waktu kemudian, secara mengejutkan, Kaido berhasil keluar dari kapal tersebut dengan kekuatannya. Sebenarnya itu bukan pertama kali, tapi sudah beberapa kali. Diketahui Kaido bisa tertangkap karena dia sangat lapar. Sebab dari itu, di saat ditangkap, dia tidak melawan agar bisa mendapat makanan. Nah, karena ulahnya tersebut di umur yang begitu belia, dia sudah diberi bounty yang sangat besar, yakni 70 juta berry. Beberapa tahun berlalu, tepatnya 44 tahun sebelum masa sekarang di Pulau Bajak Laut Full Elite, yang sekarang pulau ini bernama Hachinosu. Kaido yang berumur 15 tahun bisa mengalahkan semua bajak laut maupun bandit seorang diri. Kemudian entah mengapa tiba-tiba saja dia bertemu dengan anggota bajak laut Rock yaitu Shirohige. Shirohige bertanya kepadanya maukah dirinya bergabung menjadi bajak laut Rock. Alasan Shirohige menawarinya seperti itu karena dari berita kericuhannya 5 tahun ini dia sudah tertarik kepada Kaido. Belum jelas apa yang dikatakan selanjutnya, tapi beberapa waktu berlalu barulah ada berita yang sangat besar di antero dunia bahwa Kaido sudah bergabung dengan bajak laut Rock. Mendapati semua itu, pasti dunia sangat ketar-ketir. Bagaimana tidak, bajak laut Rock di masa itu sudah sangat kuat, apalagi ketambahan lagi seorang yang kuat. Lalu banyak dari orang pun beranggapan bahwa sekarang mereka tidak akan bisa dihentikan. Di suatu ketika Big Mom memberitahu Kaido ada misi yang harus diselesaikan sekarang. Tepatnya misi mereka adalah pergi ke Cad Valley untuk menuntaskan sesuatu. Entah apa yang sedang direncanakan oleh Rock di sana. Selepas pertarungan besar tersebut sampai sekarang tidak diketahui apa misi dari mereka ke sana. Satu hal yang pasti dari pertarungan itu, Rock dan bajak lautnya telah dikalahkan oleh Garp. Pastinya semua bajak laut maupun orang di dunia sangat terkejut dengan apa yang terjadi di pulau ini dan bagaimana Garp bisa mengalahkan mereka. Mereka pun mulai bertanya-tanya bahwa kekalahan dari bajak laut itu kemungkinan besar karena egonya sendiri. Entah hal itu kebenarannya atau tidak, kita nantikan saja ceritanya. Usai perang itu, entah ada masalah apa terhadap Kaido dan Big Mom. Tetapi Big Mom sangat marah lantaran Kaido malah pergi ke suatu tempat. Dan tempat yang dituju pertama adalah penelitian di mana King dijadikan sebagai uji coba. 10 tahun sesudah insiden Cad Valley, Kurozumi Higurashi mendatangi Kaido di markasnya. Dia memberitahu Kaido bahwa manusia selalu menggunakan kekejaman untuk menanggulangi masalah. Dan sifat itu sangat mirip dengan binatang. Lagi pula sifat hewan sendiri ialah siapa yang kuat, dialah yang akan bertahan. Di mana hukum alam memang seperti itu. Kaido pun setuju dengan pernyataan itu. Karena dari sekarang, semua akan berpusat di sekitaran mantan anggota bajak laut Rock. Alasannya sudah jelas bahwa merekalah yang terkuat. Kemudian Higurashi memberi tawaran yang sangat besar kepada Kaido. Entah apa tawaran tersebut. Scene pun dipotong dengan Kaido yang memberi pengumuman kepada para anak buahnya. Mari kita tunjukkan kepada para bangsawan tentang kenyataan yang kejam. Harga diri seseorang akan bisa dilihat dalam pertempuran, di mana semua orang berjalan dengan setara dan memerintah dengan bebas. Maksudnya Kaido ingin menyeret bangsawan ke dalam perang. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui siapa yang layak untuk berdiri memerintah. Selang beberapa tahun kemudian, tepatnya setelah kematian dari Oden, Kaido sangat terkejut mendapati bahwa anaknya, yaitu Yamato, mengetahui tentang Joy Boy. Sebenarnya dia tidak peduli dari mana anaknya bisa mengetahui hal itu. Kaido memberitahu King jika Joy Boy adalah orang yang sama yang kau tunggu, maka dia tahu siapa Joy Boy sebenarnya. Tentunya King yang mendengar hal ambigu dari Kaido sangat kebingungan dengan apa yang dikatakannya. Dia pun mulai berpikir bahwa tujuan dari Oden adalah membuka Wano untuk menyambut Joy Boy. Lalu apakah ini ada kaitannya? Panel pun kembali ke masa sekarang. Di waktu bentrokan besar tersebut, CP0 yang masih sehat dan bugar tidak ambil pusing langsung terbang keluar dari Onigashima. Karena ia tahu jika masih di dalam kastil itu, maka kematian sudah menunggunya. Sementara dalam sudut dari Yamato tetap menyemangati bahwa Luffy pasti akan menang. Maka dari itu, ia meminta Momo untuk berfokus mengeluarkan Homura Gomunya. Dikala berusaha mengeluarkan jurusnya itu, kita ditampilkan scene yang begitu epik, di mana lampion mulai berterbangan di atas pulau bunga. Sedangkan di sisi Raizo dan Jinbei masih mengarahkan air Zo agar sampai ke semua tempat yang terbakar. Dalam beberapa waktu, akhirnya semua lantai mulai terpenuhi dengan air, sehingga semuanya bisa terselamatkan. Scene pun berbalik pada sisi lantai 2.
Kali ini kita diperlihatkan scene dramatis dari Denjiro yang memeluk Hiyori dengan erat. Denjiro berkata bahwa dia sudah bertahan dengan baik sampai saat ini. Sembari berkata seperti itu, kita juga ditampilkan flashback perjuangan dari mereka saat menyamar sebagai bawahan dari Orochi. Balik lagi dari bentrokan di atas yang memperlihatkan kian lama, tangan dari Luffy mulai masuk ke mulut dari Kaido. Tentu saja itu bukanlah hal yang baik karena Luffy juga terkena api panas itu, sehingga membuat kesakitan yang lebih. Kemudian Kaido bertanya kepadanya seperti apakah dunia yang kau inginkan Mugiwara. Luffy langsung menjawab, ia akan membuat dunia di mana teman-temanku bisa makan sebanyak yang mereka mau, tanpa merasakan penderitaan. Seperti itulah dunia yang ia impikan sejak kecil. Sontak mendengar jawaban tersebut, Kaido sangat syok, dan secara tiba-tiba pula dia sudah terpental sangat kuat ke arah tanah yang sangat dalam. Ketika dalam kondisi itu dilihatkan flashback dari Kaido dan King. Kaido mengungkapkan bahwa dia tahu siapa Joy Boy tersebut. Tak lain Joy Boy adalah orang yang akan mengalahkannya di masa depan. Dalam pikiran dari King, kalau begitu, ia tidak yakin bahwa orang itu akan muncul. Panel pun diakhiri dengan Onigashima yang mendarat dengan aman di tanah Wano Kuni. Mengingat sebelumnya, Momo berhasil mengeluarkan Homura Gomu sebelum Luffy menjatuhkan Kaido. Akhir panel itu pun memperlihatkan Luffy dan Momo yang terbaring di tanah dengan keadaan kelelahan. Sementara Luffy jatuh dalam keadaan gosong setelah terkena api panas dari Kaido. Nah, apakah mungkin Kaido sudah kalah? Kita nantikan saja cerita ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.